Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia rela turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Haleluya, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya, Kau sembuhkan yang sakit, Kau pulihkan yang terluka, Kau bebaskan yang terbelenggu. Kami bersyukur, Kaulah kekuatan kami, perlindungan
keselamatan. Haleluya. Kami bersyukur selalu. Haleluya. Yesus baik, Yesus Engkau baik. Terima kasih. We worship you, we love you, we adore you, oh God. I wanna please you, I wanna please you, Lord. We worship you in this place. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami tidak dapat menghitung segala kebaikan-Mu, kemurahan, dan setiap mujizat dan perbuatan yang ajaib yang Kau nyatakan buat hamba-Mu, buat keluarga hamba-Mu, bahkan bersama dengan para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Kami semua bersama-sama bersyukur kepada-Mu. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa ketika kami bersyukur. Ada mujizat yang indah saat kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan telinga kami, mata kami, hati kami, seluruh aspek kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang jangan jemu berbuat baik. Sekali lagi saya katakan, jangan jemu berbuat baik. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-9 saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalimat terakhir dikatakan jika kita tidak menjadi lemah. Ini merupakan sebuah pertanyaan buat kita semua. Sehingga di awal saya bertanya kepada saudara, mengapa saya harus berbuat baik? Kalau saya berbuat baik terus, kalau nggak mendapatkan balasan, kok saya nggak menuai? Nah, ini bisa membuat kita lemah. Apakah yang harus saya lakukan jika orang tidak membalas kebaikan saya? Kita sudah nabur kebaikan, terus berbuat baik. Orang itu nggak peduli, orang itu nggak pusing, bahkan tetap gosipkan kita, bahkan tetap fitnah kita, dan bahkan dengan bangga, tuh, dia terus memberi saya. Padahal dia mau sogok saya supaya saya berkata bahwa dia baik. Padahal dia sogok saya. Kita bisa jadi lemah kalau kita mendengar fitnahan orang, gosipnya orang, padahal kita sudah tolong dia. Kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya harus lakukan? Lebih baik saya stop? Tidak. Kita harus belajar. Jangan menjadi lemah di sini. Yang pertama, dari jangan jemu berbuat baik. Gaya hidup kita. Berbuat baik adalah gaya hidup kita. Jadi, perbuatan baik kita itu sebenarnya merupakan perintah Tuhan. Jadi, Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Cara kita membalas kebaikan Tuhan salah satunya adalah berbuat baik kepada semua orang. Lalu kalau orang itu jahat kepada saya, tetap berbuat baik. Lalu kalau orang itu memperlakukan saya dengan buruk, tetap berbuat baik. Memang ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Tetapi kalau kita mau kembali ke tabiat lama kita, hidup lama kita, gaya hidup lama kita, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu baik, gua baik. Lu jahat, gue lebih jahat.
sadis banget. Dan itu banyak diungkapkan oleh anak-anak Tuhan di gereja. Ke gereja, tapi kalau soal bisnis, lu jak gua, awas lu. Wah, ini dia. Jadi kita berbuat baik sebenarnya merupakan karakter dan gaya hidup kita sehari-hari. Mau tak mau, kalau orang sudah biasa berbuat baik, dia akan terbiasa berbuat baik terus. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun yang sedang terjadi, terus berbuat baik. Dalam situasi seperti hari-hari ini, masa resesi, tetap berbuat baik. Sebab berbuat baik tidak pernah merugikan kita. Berbuat baik sebenarnya sangat baik buat kita. Kita berbuat baik bukan karena akan menerima kebaikan. Kita berbuat baik, kebaikan, kebenaran, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah menolong kita, karena Tuhan sudah memberkati kita. Kekasih Tuhan, teruslah berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Contoh, kalau saudara seiman kita, saudara-saudari kita punya warung, punya toko, ayo kita larisin dia. Walaupun mungkin harganya sedikit lebih mahal daripada toko yang lain, tapi kita mau jadi berkat buat dia dengan cara membeli barang-barangnya. Dan tentu saja kita mau barang yang kita beli juga berkualitas, kualitasnya benar, kualitasnya baik, dan sebagai penjual juga jualan yang baik, dan bukan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mumpung saudara seiman, ya aku buat mahal karena dia pasti menolong saya. Enggak, kita juga beri harga yang fair. Yang pertama, dari jangan jemu berbuat baik merupakan gaya hidup kita. Berbuat baik adalah gaya hidup kita. Yang kedua, berbuat baik sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Galatia 6 ayat 6 sampai 8. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Belajar berbagi hidup, belajar berbagi berkat dengan orang yang mengajar, dengan orang yang membimbing, dan orang yang mengembalakan Anda. Alkitab jelas mengatakan dalam ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Yang mengajar, yang mengembalakan, yang melayani. Melayani saudara, mengembalakan saudara, memberi makanan rohani kepada saudara, memberi pengajaran kepada saudara. Mari saling berbagi. Yang melayani saudara merasa diberkati, belajarlah menabur, membagi berkat, dan saling membagi berkat adalah gaya hidup kerajaan Allah. Itu baik sekali. Jadi saling memperhatikan, saling peduli, saling memberkati. Ini dari ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 dijelaskan kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Pasti, walaupun Anda awalnya digosipin, walaupun Anda awalnya difitnah. Tapi, kalau hatimu lurus, hatimu benar, hatimu jujur, hidup penuh integritas, segala kebenaran dan kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia.
Kalau Anda menabur gosip, suatu hari akan menuai gosip. Kalau Anda menabur kejahatan, suatu hari akan menuai kejahatan. Itu pasti, orang menabur pasti menuai. Inilah hukum kerajaan Allah. Yang berikutnya, belajar menabur kebenaran dan kebaikan dengan motivasi hati yang lurus. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi, taburlah kebenaran, taburlah kebaikan dengan hati yang lurus. Baik yang melayani, baik yang dilayani, baik yang bekerja sebagai pemimpin atau sebagai karyawan, belajar menabur dengan benar dan baik, berbagi dengan benar dan baik. Akhir kata, ingatlah waktu menabur adalah sekarang. Nah, jangan pernah tunda. Kalau hatimu tergerak, cepatlah bergerak. Karena Tuhan yang menggerakkan. Kalau Anda sudah tergerak dan tidak segera bergerak, orang lain yang akan bergerak. Karena kalau Tuhan mau menolong seseorang, dia bisa pakai orang tertentu A. Kalau yang A nggak bisa, nggak mau, bisa pakai B. B nggak mau, bisa pakai C. Jadi kalau saudara sudah mulai merasa tergerak, segeralah bergerak. Suatu hari saudara akan kecewa ketika saudara tahu orang itu memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, tapi saudara tetap diam, tetap tenang saja. Menunggu suara Tuhan katanya. Itu kan baru perasaan saya, itu baru feeling saya. Tuhan beri feeling buat kita, Tuhan beri perasaan buat kita, supaya juga bisa merasa penderitaan orang lain, kekurangan orang lain. Ingatlah waktu menabur adalah sekarang. Now, waktu menuai bisa kapan saja sesuai dengan benih apa yang kita tabur. Jadi nggak mungkin benih-benih yang kita tabur hari ini langsung besok kita tuai. Tidak, semua ada waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Malam ini kami mau belajar untuk menjadi penabur yang benar dan baik, dengan motivasi yang benar, lurus, dan biarlah Tuhan yang mengujinya. Dan malam ini kami sekeluarga bersama para kekasih Tuhan berdoa, pimpin kami Tuhan untuk menabur di tempat yang tepat, di saat yang tepat, sesuai dengan arahan Tuhan. Ajar kami untuk saling berbagi kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pemimpin-pemimpin rohani. Ajar kami untuk saling berbagi hidup, berbagi berkat dengan mereka. Dan kami percaya Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai. Dan biarlah hati kami penuh syukur, penuh sukacita di dalam menabur. Menabur kebaikan. Kami tidak mau jemu-jemu berbuat baik. Karena berbuat baik adalah gaya hidup kami. Dan berbuat baik merupakan keuntungan buat diri kami. Kami bersyukur, kami berdoa, biarlah semua kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam ini, hatinya tergerak dan bergerak dengan segera. Kami berdoa sekarang buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Ada yang sakit COVID-19, biarlah Tuhan menjamah kesehatannya. Dan buat Ama Maria yang di Surabaya, biarlah segera pulang dari rumah sakit. Sudah beberapa bulan terbaring di rumah sakit, jamah kesehatannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan luka-luka di kulitnya, Tuhan menyembuhkan organ-organ dalam tubuhnya, dan yang terutama biarlah hamba-Mu ini menikmati kehidupan yang kuat di bumi ini, karena Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Dan biarlah hamba-Mu ini penuh dengan semangat dan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang sedang mengalami stroke. Biarlah semangat hidupnya menyala-nyala. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya.
Tak lupa kami berdoa buat pendeta Emi dan suaminya pendeta Rudi yang sedang terbaring sakit. Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka secara total, dan kami bersyukur pendeta Rudi dan pendeta Emi bisa segera sembuh total dan bisa melayani jemaat yang mereka gembalakan. Kami berdoa buat para kasih Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit yang lainnya, baik di kepala, di organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal. Ada yang sedang mengalami stres, mengalami depresi, dan mengalami penyakit-penyakit kejiwaan. Tuhan menjamah. Tuhan mau umatnya mengalami susu, sembuh, sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin, pengusaha, dan karyawan, serta staf. Biarlah ketika mereka bekerja, melayani, kuasa Tuhan turun atas mereka, hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap orang yang mereka layani dipuaskan, dibuat hatinya senang, dan penuh dengan rasa syukur menikmati berkat yang mereka kerjakan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat para pengusaha yang hari-hari ini butuh hikmat Tuhan untuk mengelola pekerjaan mereka. Tolong Tuhan, biarlah mereka dapat mengelola pekerjaannya, dapat memimpin para karyawannya dengan penuh kasih dari Allah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia mengalami kesembuhan, pemulihan, bahkan dari segala macam sakit penyakit termasuk dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya, juga mengalami kesembuhan, pemulihan dalam resesi keuangan. Kami berdoa keamanan, ketertiban buat bangsa Indonesia. Ada demo-demo yang sedang terjadi di berbagai daerah. Bahkan beberapa tempat sudah mulai mengadakan kampanye-kampanye untuk Pilkada 2020. Kami berdoa, biarlah suasana tertib, damai, sejahtera ada di negeri Indonesia ini. Berkat-Mu turun buat Presiden kami, Jokowi, bersama para stafnya, dan kami percaya aparat militer maupun kepolisian dapat mewakili pemerintah Indonesia untuk menjaga ketertiban dan keamanan negeri Indonesia dengan benar dan baik. Terima kasih Bapa, malam ini kami bersyukur. Sebentar kami akan beristirahat. Biarlah turun berkat-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, hikmat-Mu turun atas kami, dan kami menerimanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan jemu berbuat baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.